Negara Jepang memang dikenal sebagai negara yang disiplin, jujur, dan taat aturan. Meskipun masyarakatnya homogen, ketertiban negara tersebut memang boleh diacungi jempol. Namun fakta-fakta tentang sisi gelapnya negara Jepang juga tak kalah mengejutkan. Fakta tentang Jepang ini tentu saja tak akan diungkap Jerome Pauline di vlognya. Di balik gemerlap lampu di ibu kota Jepang yaitu Tokyo ada distrik Akihabara yang selalu dipenuhi gadis-gadis remaja bayaran yang harus melayani laki-laki termasuk meramal, pijat, berjalan-jalan dan melakukan hubungan seksual. Lantas fakta apa sajakah itu? Berikut adalah fakta tentang sisi gelap negara Jepang. Industri seks. Industri JAV adalah salah satu sisi gelap Jepang yang mendunia. Kalau tahu kakek Sugiono bisa dipastikan bahwa orang tersebut pernah menonton film dewasa buatan Jepang. Di Jepang sendiri komik, buku maupun film berisi konten dewasa memang tak dilarang, tetapi dibatasi. Hanya yang sudah berusia 18 tahun ke atas yang boleh membelinya. Fenomena Joshi Kousei atau siswi SMA juga termasuk salah satu sisi gelap dalam dunia industri hiburan Jepang. Entah mereka beneran siswi SMA atau perempuan dewasa yang menyamar. Faktanya di lokalisasi Tokyo banyak sekali perempuan berkostum. Siswi SMA menawarkan paket hiburan ini. Tak kalah di situ, lelaki penghibur yang berdandan sangat keren juga ikut menarik perhatian. Bullying atau ijim. Di balik disiplin dan mandirinya anak sekolah Jepang ada fakta mengejutkan bahwa hampir setiap anak pernah mengalami bullying di sekolahnya, baik verbal maupun secara tindakan. Yang paling banyak adalah siswa kelas 2 SD. Data pada 2019 adalah sebanyak 96,3 ribu siswa kelas 2 SD mengaku pernah mengalami bullying. Menurut data juga dibanding siswa SMP dan SMA, siswa SD justru lebih banyak yang mengalaminya. Hal yang lebih parah lagi budaya bullying sudah ada sejak dulu, bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri. Mereka meninggalkan suicide note dan menulis kalau mereka mengalami bullying. Lantas apakah pelaku bullying bisa dipenjara? Tentu saja tidak semuanya bisa dikenakan pasal hukum yang berlaku. Pelecehan seksual. Selain budaya patriarki yang dipegang erat Jepang sampai sekarang, kenyataan bahwa Jepang masih bias terhadap perempuan memang tak bisa dimungkiri. Meski mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya, banyak perempuan yang malu dan takut untuk speak up. Banyak perempuan yang mengalami pelecehan seksual di kereta saat jam-jam sibuk. Saat melapor ke polisi urusannya panjang dan malah ribet sendiri jadinya. Oleh karena itu banyak perempuan yang akhirnya tak melaporkannya. Meski sebetulnya ada solusi dari pemerintah dengan menyediakan gerbong khusus perempuan dan sedikit mengurangi kasus pelecehan ini, tapi itu tidak berdampak terlalu besar. Hal yang paling mengejutkan adalah banyaknya pencurian pakaian dalam perempuan. Tak jarang ini dilakukan ke perempuan yang tinggal sendiri atau justru malah sudah berkeluarga. Meskipun begitu hal tersebut juga tak dilaporkan ke polisi. Jaga jarak dengan orang asing. Mereka memilih untuk jaga jarak dengan orang asing. Kalau yang tidak terpaksa sekali mereka memilih untuk tidak berurusan. Ini antara mereka tak percaya diri atau memang tak mau repot. Atau ya memang dasar orang Jepang itu individualismenya tinggi. Alasan kesibukan dan kendala bahasa mungkin menjadi alasan mereka susah bergaul dengan orang asing. Bagi pekerja migran pun sama. Butuh waktu lama agar pekerja Jepang bisa menerima pekerja migran asing. Jadi tak usah kaget jika kalian ke Jepang. Karena ritme bekerja yang cepat dan padat, maka penduduk Jepang lebih suka menikmati me time dengan hal-hal yang mereka senangi tanpa ada gangguan dari orang lain. Hal ini yang mungkin membuat beberapa orang menganggap jika penduduk Jepang individualis. Bahkan saking individualisnya tak jarang yang beranggapan penduduk Jepang enggan memiliki keturunan. Yakuza adalah mafia Jepang. Banyak yang bilang Yakuza itu mafia, tidak salah sih, karena Yakuza memang mafia atau gangster. Kalau istilah mafia ada di Italia, Yakuza ada di Jepang. Keduanya merupakan organisasi bawah tanah dan tak resmi, tetapi damage-nya bisa membuat orang ketakutan dan polisi kewalahan. Meski demikian Yakuza dianggap istimewa, orang Jepang umumnya nggak berani membicarakannya, tetapi nggak membantah kenyataan kalau Yakuza beneran ada dan disegani. Dulu anak kecil sering ditakut-takuti agar nggak sembarangan memandang orang yang tak dikenal, sebab kalau orang itu ternyata anggota Yakuza bisa jadi ia akan marah. Image buruk tentang Yakuza ternyata sudah diajarkan ke anak Jepang sejak kecil. Itulah sisi gelap Jepang yang mungkin tidak kalian ketahui.